Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustadafin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب في المحلل. Bab tentang orang yang menyebabkan halal, yaitu kalau ada dua orang yang berlomba masing-masing mengeluarkan 100.000, itu adalah nanti siapa yang menang mengambil 200.000 itu haram karena adalah qimar atau judi. Nah, supaya halal maka kita masukkan orang yang ketiga yang dia tidak mengeluarkan apa-apa. Kalau dia menang maka dia mengambil 200.000 tadi. Kalau dia kalah dia tidak menanggung apa-apanya. Maka siapa yang menang dia yang mengambilnya tersebut. Nah, masalah seperti ini khilafiyah di antara para ulama, boleh ataukah tidak. Yang mengatakan boleh dalilnya hadis yang kita baca ini 2581. Wa bi ilaihi an Nabi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adkhala farasan baina farasain. Nah, jadi farasainnya dua orang yang saling mengeluarkan uang 100.000 ya. Sementara farasan yang ketiga itu tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi syaratnya apa? Yakni wa huwa la yu'manu an yusbak. Orang ketiga itu harus tidak dirasa aman untuk bisa didahului. Artinya apa? Kuda dia harus level dengan kudanya dua orang tadi. Maka kalau dua orang tadi kuda Arab misalnya dan terkenal larinya cepat, nah maka orang yang ketiga ini juga harus pakai kuda Arab sehingga masih ada kemungkinan dia menang atau masih ada kemungkinan dia kalah. Itu maksud dari kata-kata la yu'manu ay yusbaq. Dia yang ketiga tadi tidak dirasa aman untuk didahului. Maka seperti itu falaysa bigimarin, itu bukan judi. Wa man adkhala farasan, tapi siapa yang memasukkan satu kuda yang ketiga baina farasain, di antara dua kuda yang mengeluarkan rihan tadi, waqad umina yusbaq, sementara dia dirasa aman untuk didahului, fahuwa qimarun, maka itu adalah judi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif sehingga menimbulkan perselisihan pendapat tadi. Bagi yang berpendapat bahwasanya boleh, ini hadisnya. Bagi yang berpendapat bahwa itu tetap tidak boleh karena hadisnya dhaif. Dan di sini oleh Imam Abu Dawud pada hadis berikutnya beliau tambahkan rawahu Ma'marun wa Syu'aibun wa Aqilun an Az-Zuhri an rijalin min ahli ilmi. Nah, rijalin kan tidak jelas siapa mereka itu, sehingga bisa jadi itu adalah sanadnya dhaif. Wa hadza ashah, dan yang tidak jelas inilah yang lebih sahih. Adapun hadis yang sebelumnya an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah, maka ini tidak sahih. Yang lebih sahih adalah an rijalin, tidak jelas, mubham. Karena rijalin itu bisa thiqah, bisa ghairu thiqah. Sehingga karena Imam Zuhri bisa saja meriwayatkan dari yang ghairu thiqah, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Masalah-masalah seperti ini paling bagusnya memang kita mengambil kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi nggak usah dilakukan yang di khilaf, kita lakukan yang tidak khilaf, yaitu yang kemarin hadiahnya dari pihak ketiga atau hadiahnya dari satu pihak dari kedua belah pihak yang berlomba tadi. Wa bihi ilaihi qala babun fil jalabi 'ala al-khayli fi sibaki. Bab tentang jalab terhadap kuda pada waktu lomba. Al-jalab itu adalah seseorang mengikutkan orang lain ketika lomba supaya orang lain tadi menyemangati atau meneriaki kuda tersebut. Jadi semacam supporter gitu. Wa bihi ilaihi an Imran bin Husain radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la jalaba wa la janaba. Tidak boleh ada jalab, tidak boleh ada janab fir rihani, di dalam lomba. Rahnun itu adalah sesuatu yang kita berikan di dalam lomba, apa namanya itu,
Jadi kalau saya udu dan Ustaz Alim udu, kemudian kita berlomba berdua, nah itulah yang disebut rihan. Wala janab, dan tidak ada janab. Janab itu adalah menyiapkan kuda di samping kuda yang dia lomba di atasnya, sehingga kalau kuda dia sudah terasa lelah, dia akan pindah lagi kuda yang satunya. Intinya kecurangan-kecurangan di dalam lomba itu tidak diperbolehkan, baik itu dengan cara meneriai, biarkan kuda itu lari sesuai dengan kemampuan dia, nggak perlu diteriak-teriaki dan sebagainya. Dan ini ketika disabdakan oleh Nabi SAW, ini berarti zaman dulu itu mereka biasa melakukannya. Fadhal. Wabihi ilaihi qala bab fi sayfi wa halal. Wabihi ilaihi qala An Qatadah ma yujad. An Qatadah qala al-janabu al-janabu fi rihan. Jalab wal janab itu di dalam rihan. Kenapa beliau jelaskan begini? Karena ada jalab dan janab di dalam hal yang lain, yaitu dalam hal sekat. Nah, tapi ini yang kita sekarang bicara tentang jalab dan janab dalam bab rihan. Nah, maka jangan dilupakan yang kemarin sudah kita pelajari dalam kitab zakah, ada istilah jalab dan janab, yaitu untuk amil zakat. Babun fi sayfi halla, bab tentang pedang dikasih hiasan. Wabihi ilaihi qala an Anas qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiddatan. Qabi'ah itu adalah pucuk dari pegangan dari gagang pedang. Jadi gagangnya pedang kita pegang kan, kemudian di atasnya itu ada penahannya gitu. Nah, itu disebut qabi'ah. Nah, oleh Nabi dibuat dari perak, sehingga seperti ini diperbolehkan. Maka sebagaimana cincin perak boleh, maka qabi'ah perak juga boleh. Nah, Bihi ilaihi qala an Sa'id bin Abi Hasan qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiddah. Qala qatadah wa ma'alim ta'ahadan taba'ahu ala dhalik. nah. Wabihi ilaihi qala an Anas bin Malik qala kanat fadakara mislahu. Qala Abu Dawud aqala bin hadis Sa'id bin Abi Hasan wal baqiyan bi af. Nah, Wabihi ilaihi qala bab finnatuli yadkhulu bihi masjid. an-nabal anak panah yudkhalu bihil masjid, dimasukkan ke masjid. Padahal masjid itu kan kumpulan kaum muslimin, boleh enggak seperti itu? Nah, Wabihi ilaihi qala an Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amara rajulan kana yatasaddaq bin nabli fil masjid alla yamurra biha illa wa huwa akhidan bi nusuliha. akhidun binusuliha, memegang bagian ujungnya, bagian tajamnya itu. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya sedekah di dalam masjid. Yang penting tidak mengganggu salat jamaah. Seperti kalau zaman sekarang itu adalah Jumat berkah, itu sedekah makanan di masjid, ada masalah. Nah, Wabihi ilaihi qala an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mara ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nabal falyumsik ala nisaliha wa qala falyaqbid kaffahu wa qala falyaqbid bi kaffihi ay yusiba ahadan minal muslimin. ay yusiba ay alla yusiba, supaya tidak mengenai. Boleh juga ditakdirkan khasyata ay yusiba, kila mungkin. Jadi intinya jangan sampai memudarati kaum muslimin, sehingga boleh membawa senjata tajam di masjid kumpulan kaum muslimin, tapi bagaimana caranya supaya tidak memudarati mereka. Sebagaimana juga kalau anti menyerahkan pisau kepada seseorang, nah itu jangan diberikan bagian tajamnya ya, tapi berikanlah bagian gagangnya. Nah, Wabihi ilaihi qala bab nahi ayyata'atas sayf maslulan. ini dia. Nah, Wabihi ilaihi qala an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyata'atas sayf maslulan. diberikan pedang dalam keadaan terhunus, nggak boleh ya, karena khawatir nanti mengenai orang. Maka ini maksudnya la darar wala dirar. Babun fi nahyi ay yuqaddas sayr baina usbu'ain, bab larangan dipotongnya kulit di antara dua jari. Kenapa? Khawatir nanti malah terkena jari kita. Jadi hati-hati kalau motong kulit, nah jangan ditaruh di antara dua jari, malah bahaya. Nah,
Bihi ilaihi qala an Samurah ibn Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yuqatta sayr baina usbu'ain. Ini hadis yang dhaif karena ada Hasan dari Samurah, dan ini sudah kita bahas dulu. Ada 3 pendapat. Hasan dari Samurah tidak mendengar, ini pendapat pertama. Hasan dari Samurah mendengar, dan ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Hasan dari Samurah hanya mendengar 1 hadis, yaitu hadis aqiqah. Sehingga 2 pendapat mengatakan hadis ini dhaif karena ini bukan hadis aqiqah. Babun fi labsi duru', bab tentang memakai baju besi. Apakah itu melenyapkan tawakal? Bihi ilaihi qala an rajulan qad samahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahara yawma Uhudin baina dir'aini aw labisa dir'aini. Dhahara menggabungkan atau melapiskan. Ini menunjukkan bahwasanya memakai baju besi itu tidak melenyapkan tawakal, karena tawakal itu disertai dengan ikhtiar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqilha wa tawakkal, ikatlah ontamu kemudian tawakallah. Nah, Bihi ilaihi qala fil rayat wal alawiyah. al alwiyah, rayat itu apa namanya, bendera besar, alwiyah itu bendera kecil. Nah, Bihi ilaihi qala an Yunus ibn Ubaid mawla Muhammad ibn Qasim qala fa'adani Muhammad ibn Qasim ila al-Bara ibn Azib yas'aluhu an rayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kanat wa qala kanat sawda murabba'ah min namirah. ini jadi rayahnya Nabi hitam, tapi kalau liwaknya putih, nanti akan kita baca. Dan namirah itu adalah arti asalnya singa, macan, karena kainnya ini coraknya seperti corak macan, itu ada garis-garis hitam dan putih. Nah, Bihi ilaihi qala an Jabirin yarfa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana liwa'uhu yawma dakhala Makkah abyad. nah, liwa itu yang kecil, dan perbedaannya kalau rayah itu yang sebagai tanda kemenangan atau kekalahan suatu pasukan, ya. Kalau bendera besarnya udah jatuh ke tanah, udah dianggap kalah. Kalau liwa itu untuk menunjukkan di mana panglima tingginya. Nah, Bihi ilaihi qala an rajulin min qaumihi an akhir minhum qala ra'aitu rayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safra. nah, safra ini dhaif, ya. Yang sahih adalah sauda tadi. Seandainya sahih maka ini maksudnya punya 2 rayah, tapi karena ini dhaif maka kita ambil yang sahih saja. Babul fil intisar bi radlil khayli wa dhafah, bab mencari pertolongan bi radlil khayli dengan kuda-kuda yang rendah atau kuda-kuda yang murahan, wadha'afah dan orang-orang yang lemah. Jadi memang kuda-kuda yang kita pilih untuk jihad itu yang kuat-kuat seperti yang kemarin sudah kita baca, ya, yaitu yang berwarna tertentu dan dengan ciri-ciri tertentu. Tapi jangan semuanya seperti itu. Sebagaimana kalau jihad itu tidak semuanya adalah orang-orang kuat dan orang-orang kaya yang ikut, tapi orang-orang lemah pun juga diikutkan berdasarkan hadis ini. Nah, Bihi ilaihi qala an Abi Darda yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ud'uni du'afa fa innama turzaquna wa tumsaruna bi du'afaikum. Jadikan untuk saya orang-orang lemah, ya, jadi akan diikutkan di dalam jihad fi sabilillah, sehingga mereka itu akan menyebabkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kaitannya apa orang-orang lemah ini dengan kemenangan? Nah, maka disebutkan dalam hadis yang lain, di du'aihim bentar saya carikan, wa ikhlasihim. Nah, ini dalam riwayatnya Imam Nasai, bida'watihim wa sadatihim wa ikhlasihim, dengan sebab 3 hal,
yaitu doa mereka, sholat mereka, dan ikhlas mereka. Jadi orang-orang lemah ini biasanya sholatnya lebih khusyuk karena dia tidak memikirkan apa-apa bisnis nih. Orang-orang kaya mungkin sholat dia terpikir bisnis pertama, rakaat kedua terpikir bisnis kedua, rakaat ketiga terpikir janda ketiga, dan macam-macam. Fadhal. Yunadi bisyar, seseorang memanggil yaitu di dalam perang dengan kode. Jadi kita perlu pakai kode supaya tidak dipahami oleh musuh dan supaya kita itu ngerti ini teman atau lawan. Lebih ilai kala Ansamura ibn Jundab kala karena syiarul muhajirin Abdullah wa syiarul ansar Abdurrahman. Ya, jadi kalau mengatakan Abdullah berarti dia muhajirin, kalau mengatakan Abdurrahman berarti dia ansar. Hadis ini dhaif ya, karena tadi Hasan dari Samurah. Tapi ini sesuai dengan hadis yang mengatakan ahabbul asma ilallah Abdullah Abdurrahman, sehingga seandainya ini dijadikan sebagai syiar ya wajar. Tapi intinya menggunakan kode-kode supaya kita menang di dalam peperangan yang disyaratkan berdasarkan hadis-hadis berikutnya juga. Nabi ilai kala Iyas ibn Salama Nabi kala Rasulullah ma'abi Bakr radhiyallahu anhu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka syiaruna amit-amit. Nah, jadi kalau mengatakan amit-amit, nah itu berarti adalah tanda itu sesama muslim. Amit-amit, matikan. Nabi ilai kala Al-Milad ibn Abi Sufra akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul in buyitum falyakun syi'arukum hamim la yunsarun. Jika kalian diserang malam hari, maka hendaklah syiarnya adalah hamim. Adapun la yunsarun ini dua ihtimal ya. Bisa jadi itu lanjutan dari syiar, bisa jadi itu sabda Nabi kalimat istinaf. Kalau kalian menggunakan hamim sebagai syiar, maka la yunsarun, mereka musuh tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain itu bukan la yunsarun tapi la yunsaru. Nah, kalau la yunsaru itu sangat jelas bahwasanya itu adalah khabar atau jawaban dari kata-kata in bujitum tadi. In bujitum falyakun syi'arukum hamim, maka akibatnya apa? Akibatnya la yunsaru. Kata Imam Khattabi, maknahul khabar walau kana bi'ana du'a lakana majzuman. Kalau la yunsarun, itu berarti berita dari Nabi SAW, bukan la yunsaru semoga mereka tidak ditolong. Karena kalau doa, maka kalimatnya adalah la yunsaru. Terus ada perkataan dari Ibnu Abbas bahwa hamim itu adalah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak sahih bahwasanya hamim itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabihi ilaihi qala ma yaqulu rajul idza safara. Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara qala Allahumma anta as-sayyidu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wahsai as-safar wa ka'abatil munkarat wa su'il manzil fil ahli wal mal. Allahumma twi lana al-arda wa hawin 'alaina as-safar. Al-wa'tha itu adalah masyaqqah, keberatan. Maka kita berlindung dari keberatannya safar. Ka'abatil munqalab, kesusahannya tempat kembali. Artinya ketika kita kembali ada sesuatu yang menyusahkan, misalnya kematian anak ya, setelah safar, itu adalah ka'abatil munqalab. Atau misalnya rumahnya kemalingan setelah ditinggal safar, maka ka'abatil munqalab. Wabihi ilaihi qala anna ibn Umar 'allamahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa 'ala ta'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ini Allahumma inni as'aluka, tapi kemudian fi safarina, artinya apa? Mendoakan untuk semuanya. Allahumma hulul alaina safarana hadza, Allahumma qina al-bu'd, Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Wa idza raja'a qala hunna wa zata fihinna ayyibuna ta'ibuna 'abiduna li rabbina hamidun. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wajhi syuhud idza 'ala thanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu wa di'atus shalah 'ala dzalika. Maka salat pun juga begitu ya. Kalau naik takbir, kalau turun yaitu ruku, sujud, tasbih. Fanaya itu adalah faniyah, jamak dari faniyah, yaitu Thaniyatul Wada, bukit wada. Fanaya bukit-bukit. Ayyibun artinya raji'un, seperti kata-kata awwab, artinya kembali, yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa pulang sama, hanya ditambahi ayyibun ta'ibun. Dan sunnahnya dalam hadis yang lain, kalau sudah melihat kota Madinah, maka beliau mengucapkan ayyibun ta'ibun sampai betul-betul masuk kota Madinah. Jadi begitu mata melihat kota, maka mengucapkan ini diulang-ulang ayyibun ta'ibun sampai masuk ke kota. Wabihi ilaihi qala bab doa innal wada. Wabihi ilaihi qala an qasa'ah qala li ibnu Umar halimma wadi'ta kama wada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah nabiyyaka wa amanaka wa khawatima amali. Maka berarti wadi' itu adalah melepas kepergian orang yang safar. Maka yang dimaksud wada' ini adalah wada'ul ahl lil musafir, melepas kepergiannya keluarga kepada si musafir. Tapi si musafir juga disunahkan untuk mengucapkan doa kepada yang ditinggal pergi. Adapun hadis yang kita baca ini adalah ucapannya keluarga kepada yang akan safar. Bihi ilaihi qala an Abdillah bin Khutami qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yastawdi al-jaysh qala astawdi Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ini berarti kurang satu bab semestinya ya, yaitu apa yang diucapkan oleh musafir kepada keluarganya, yaitu dia mengucapkan astaudiukumullah allati la tadi'u wada'i'uhu, sebagaimana dalam Hisnul Muslim, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan sia-sia titipan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yaqulu rajul ila rabbika. Bihi ilaihi qala an Ali ibn Rabi'ah qala syahidtu 'aliyan radhiyallahu anhu wa utiya bi dabatin yarkatuha falamma wada'a rijlahu fi rukbati qala bismillah falamma stawa 'ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Muqrinin, mutiqin, mampu. Kita tidak mampu untuk menguasai kendaraan ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita itu betul-betul pasrah dengan apa yang Allah kehendaki, dan kita meyakini bahwa kita nggak bisa apa-apa, ya, bisanya nyetir itu karena Allah memberikan ketundukan si mobil tadi kepada kita. Maqala alhamdulillah qala tanarat maqala Allahu akbar qala tanarat maqala subhanaka inni dalamtu nafsi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta thumma dhahika qila ya amiral mu'minin min ayyi shay'in dhahika qala ara'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dhahika faqultu ya Rasulullah min ayyi shay'in dhahika qala inna rabbaka ya'tibu min 'abdihi Ya'jabu, senang. Inna rabbaka ya'tibu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba wa yurid. Maka beliau sangat-sangat musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seolah-olah mata beliau melihat Allah, sehingga beliau melihat Allah senang, maka beliau langsung tersenyum. Ini kalau orang sudah sangat dekat kepada Allah begitu ya.
Sebagaimana sebagian masyayikh itu ketika bangun tidur itu dia mengatakan ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Nah, ditanya oleh muridnya, ngapa sih? Dikira apa? Ngikau atau gimana? Oh enggak ngikau sih. Setiap sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia kemudian mengatakan may yad'uni fa astajib lah. Saya jawab ana. May yastaghfiruni fa aghfirlah. Ana. Man yas'aluni fa u'tiyah. Ana. Pertanyaannya kan 3, dia jawab 3 juga. Ini karena sudah istisyar, dia sudah merasakan betul-betul mendengar seolah-olah mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. ما يقول الرجل إذا نزل المنزل وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يطوف عليك. Yadibu yaitu melata. أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. Apa itu al-aswad? Al-hayyatul azimah, ular gede. Jadi bukan orang hitam gendut yang akan nekro, yang akan menjadi suaminya yang ngantuk, kuyan-kuyan ya. Wa min sakinil balad, apa maksudnya sakinil balad? Ada 2 tafsiran ya. Sakinul balad itu manusia atau sakinul balad yaitu jin. Dan memang dua-duanya itu sakinul balad, artinya sakinul ardi, sehingga disebut thaqalain. Oh iya, babnya tadi belum terjawab, ya kan? Babnya adalah apa yang dibaca ketika singgah. Nah, ini malah fa'aqbalal lail, dan hadis ini dhaif. Nah, sehingga kita tambahkan sendiri hadis yang sahih bahwasanya man nazala manzilan, kemudian dia membaca doa tertentu, maka tidak akan termadarati. Apa doanya, masih ingat ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, maka fadilahnya lam yadurruhu syai' sampai dia pergi dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim, jangan lupa dalam sahih dalam Hisnul Muslim. Nah, maka setiap antum singgah dimanapun, selalu baca doa tersebut, insyaallah aman. Antum singgah di sini selama 3 bulan nih, baca ini, insyaallah aman sampai terakhir daurah. Makruh berjalan di awal malam. Kenapa? Nah, Anjir bin Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tursilu fawashiyakum idza ghabat asy-syams hatta tadhhab fahmatul isya. Al-fashiyah itu adalah ternak yang disebarkan untuk untuk merumput. Dari kata-kata fasya, yafshu, yang menyebar ya. Maka fasyah itu ternak yang disebarkan untuk merumput. Nah, itu jangan dilepas ketika tenggelam matahari sampai tadhhab fahmatul isya, awalnya malam itu ya ketika adzan maghrib itu sampai nanti adzan isya. Jadi mulai adzan maghrib sampai dengan adzan isya itu jangan dibiarkan anak-anak kecil kita keluar rumah, kecuali kalau ke masjid ya. Nah, itu merusak. Nah, maka kalau sudah selesai waktu awal malam, boleh anak-anak kita keluar pada isya, mau main-main di luar, nggak ada masalah. Tapi kalau adzan maghrib sampai habis maghrib, jangan dilepas mereka. Dikhawatirkan mereka akan disambar oleh setan. Nah, kenapa anak-anak kecil yang disambar? Satu, karena biasanya anak kecil itu tidak bisa menjaga najis, dan setan mudah sekali mengganggu yang bawa najis. Yang kedua, anak kecil biasanya nggak punya wirid.
Orang-orang dewasa udah punya wirid pagi, wirid sore, susah untuk diganggu setan. Kemudian di sini Abu Dawud menjelaskan qala Abu Dawud al-fawashi ma yafshu min kulli syai'. Nah, itu tafsiran Abu Dawud ya. Kalau yang populer adalah Ad-Dawud tadi. Ubihi ilai qala fi ayyamin yustahabbu salat. Ubihi ilai qala an Ka'ib bin Malik qala qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju bi safarin ila yaumil khamis. Mudah-mudahan kita semuanya bisa safar ke Makkah, Madinah pada Kamis. Amin ya rabbal alamin. Babun fil ibtikar fi safar. Bab pagi-pagi berangkat safar. Nah. Ubihi ilai qala an safar al-ghamidi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik ummati fi bukuriha. Fakana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum fi awal nahar. Fakana rajulan tajiran. Fakana yab'athu tijaratahu in awal nahar fa'athra wa kathura maluhu. Nah, maka sunnahnya itu adalah berangkatnya pagi-pagi pada subuh sampai sebelum terbit matahari. Itu yang dimaksud bukur. Fa'athra ay sara dha tharwah, dia menjadi orang yang kaya. Maka tafsirannya athra itu adalah kathura maluhu. Dan itu menunjukkan bahwa para sahabat Nabi itu ada yang kaya-kaya. Dan itu tidak ada masalah. Karena sebagaimana sabda Nabi kemarin riwayat Imam Ahmad, ni'mal rajulu ni'mal malus salih li rajulis salih. Sehingga harta itu netral. Tinggal siapa yang pegang. Nah. Ubihi ilai qala fi rajuli bi safar waqtihi. Ubihi ilai qala an Ubihi an Jabiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rakibu syaitanan wa rakibani syaitanan. Ya, maka safar minimal 3 orang. Karena kalau 1 atau 2, nah itu masih mudah diganggu setan, itu maksudnya. Jadi bukan kalau kita berangkat sendiri berarti kita setan, bukan ya, kita tetap manusia ya, tapi mudah diganggu oleh setan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, wa huwa minal ithnaini ab'ad. Setan lebih menjauh dari orang yang 2 orang. Nah, kalau 3 orang berarti lebih jauh lagi. Ini tafsiran pertama ya. Tafsiran yang kedua, ar-raqib syaitan, itu maksudnya adalah perbuatan setan seperti itu. Maka maksudnya tidak boleh dilakukan ya, karena dinisbatkan kepada setan, yaitu dari perbuatan setan. Ubihi ilai qala bab fil qawmi yusafiruna yu'amiruna ahadahum. Ubihi ilai qala an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja salatatan fi safar falyu'amiru ahadahum. Nah, ini perintah untuk mengangkat satu pemimpin kalau 3 orang. Nah, bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana? Oke, Pak. Mari ikut. Tetap diangkat amir atau tidak? Tidak. Kenapa? Kita punya kaidah kan, al-adatu la mafhum lahu. Ada sakit tadi. Nah, sekarang kita lihat kenapa ini disuruh diangkat jadi amir. Disuruh diangkat jadi amir itu supaya tidak ada ikhtilaf. Karena kalau 3 orang tidak ada amirnya, nanti satu pengen ke utara, satu pengen ke selatan, satu pengen ke barat. Nah, jadinya ruwet. Nah, ada amirnya, maka urusannya bagus, tidak ada perselisihan. Nah, sehingga syariat ini pun juga tetap dilakukan ketika kita safar berdua. Saya pernah safar berdua sama teman saya untuk daurah di Semarang ya. Nah, saya katakan amirnya antum. Oh, kenapa saya? Dia kan lebih muda daripada anak. Anak bilang anak itu orang rumahan, jarang keluar rumah.
Kalau safar-safar gini mudah bingung ente yang jadi amir. Dan juga ketika umrah kemarin 2024, nah itu saya bilang ke teman saya, apa amirnya ente, kita kan berempat gitu. Kok saya antum aja? Enggak, saya itu jarang safar dan mudah bingung kalau melihat apa tempat yang luas. Antum amirnya, kalau saya itu amir agamanya. Masalah-masalah agama serahkan ke saya. Masalah safar antum menetapkan, kita naik apa, kereta atau kita ke arah mana, itu semuanya ente. Itu harus diamiri begitu supaya urusannya jadi mudah. Bihi ilaihi qala Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thalathatun fi safarin fali amiru ahadahum qala Nafi faqulna li Abi Salamah fa anta amiruna. Nah, biasanya kalau kita safar bertiga ya, saya, Pak Musa, kemudian kameraman, itu nggak pernah kita ngangkat amir. Itu karena sudah sepakat semuanya, pasti ustadznya yang jadi amir ya. Sehingga sudah mafhum ya. Karena sudah mafhum maka tidak perlu dilafalkan ya. Nah, kalau di sini dilafalkan ya, supaya jelas fa anta amiruna. Kalau sudah mafhum ya nggak perlu dilafalkan dan semuanya sudah takluk sama ustadznya pasti. Dia suruh berhenti, dia suruh apa ke kanan gitu. Nah, Bihi ilaihi qala fatil Masaf safar bihi ila ardil adu. Bihi ilaihi qala anna Abdullah bin Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Qur'an ila ardil adu. Qala Malik urahu mahafata ayyana lahul adu. Nah, maka orang kafir karena najis akidahnya atau hatinya tidak pantas mereka itu memegang mushaf yang disucikan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan kita masalah khilafiyah tentang apa itu wanita haid menyentuh mushaf Quran, boleh atau tidak. Dalam hadis dikatakan la yamassul Quran illa tahir, jangan sentuh Quran kecuali orang suci. Nah, tahir di sini multi tafsir. Apa maksudnya tahir itu? Kalau kita larikan ke hadis ini, maka tahir itu maksudnya mukmin. Innamal musyrikuna najas, berarti mukmin tahir. Nah, la yamassul Quran illa tahir berarti illa mukmin. Itu salah satu tafsirnya. Nah, sehingga sebagian ulama kemudian membolehkan wanita haid sentuh Quran, orang yang hadas sentuh Quran. Sehingga meskipun jumhur berpendapat wanita haid tidak boleh baca Quran, tapi masih ada sebagian yang membolehkan seperti Imam Bukhari, dan juga jumhur berpendapat tidak boleh orang yang hadas kecil menyentuh Quran, tapi masih ada juga yang berpendapat boleh menyentuh Quran, bahkan yang hadas besar sekalipun. Nah, Rufaqah cuma dari rafiq, teman safar. Dan ungkapan orang Arab mengatakan al-jar qabla ad-dar war-rafiq qabla at-tariq. Sebelum menentukan jalan mana yang kita tempuh, maka tentukan dulu siapa teman kita dalam perjalanan. Karena kalau temannya jelek nanti susah di perjalanan. Nah, Bihi ilaihi qala Ali bin Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabah arba'ah khairus saraya arba'ah khairul juyush arba'atu alaf wa lam yulaba 12 alfan min qillatin. was-sahih annahu mursal, tapi ini disahihkan oleh Abu Dawud oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Nah, jadi tidak harus ganjil ya, karena Nabi mengatakan sebaik-baik teman 4 orang. Dan itulah yang menyebabkan kita dulu umroh 4 orang. Saya bilang kalau 3 orang nggak jadi berangkat, minimal 4. Kalau mau lebih silahkan. Nah, itu penetapan seperti itu gara-gara hadis ini. Dan memang kalau umroh mandiri dengan banyak orang itu lebih murah, karena satu hotel dibayar oleh beberapa orang. Kemudian 400, kemudian 4.000, kemudian 12.000. Nah, 12.000 kalau kalah itu pasti gara-gara sebab yang lain, bukan gara-gara jumlah. Misalnya karena sombong dan sebagainya. Nah, apa maksudnya doa? Mengajak orang-orang musyrik untuk masuk Islam sebelum kita berperang. Jadi jangan langsung
datang tembak gitu. Mereka belum paham Islam, pahamkan dulu Islam. Nah, ilaihi qala an Sulaiman ibn Buraidah an Abi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin aw jayshin awsahu bi taqwallahi fi khassati nafsihi wa bima ma'ahu minal muslimina khairan. Wa qala idza laqita aduwwan minal musyrikin fad'uhum ila ihda thalathi yusallim. Wa qala ilanin fa ayatuha ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kuffa anhum. Kemudian gue rinci. Yang pertama, coba. Ud'uhum ilal Islam fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Yang kedua, Summa du'uhum ila tahawwul min darihim ila daril muhajirin wa a'limhum annahum in fa'alu dhalika anna lahum ma lil muhajirina wa anna 'alaihim ma 'alal muhajirin. Fa in abaw wakhtaru darahum fa'alimhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yujra 'alaihim hukmullahi alladhi yujra 'alal mu'minin wa la yakunu lahum fil fai'i wal ghanimah nasibun illa an yujahidu ma'al muslimin. nah, terus yang ketiga, Fa'inhum abaw fad'uhum ila ita'il jizyah. Fa'in ajabu faqbal minhum wa kuffa anhum. Fa'in abaw fasta'in billahi ta'ala wa qatilhum. nah, jadi perang itu yang terakhir, ya, pilihan terakhir. Kalau tiga-tiganya yang ditawarkan tidak mau, baru kemudian perang, ya. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu haus darah itu sangat tidak benar, ya. Karena perangnya itu adalah pilihan terakhir setelah mereka ditawari tiga tidak mau. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sebelum kita berperang itu adalah isti'an kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip juga dengan kita kalau mau sholat, ya, isti'anah dengan Allah supaya bisa khusyuk. Nah, sehingga sebelum Allahu Akbar berdoa dulu, Allahumma khasyi'ni fis shalah as'aluka khusyuk. Demikian juga sebelum mengajar, sebelum belajar, antum berdoa dulu, Allahumma asta'inuka 'ala daras liakuna mukhlishan wala an asa, gitu. Nah, Wa idha hasarta ahla hisan fa'aratuka an tunzilahum ala hukmillahi ta'ala fala tunzilhum. Fa'innakum la tadaruna ma yahkumullahu fihim walakin anziluhum ala hukmikum thumma katu fihim ba'du ma syi'tum. Qala Sufyan ibn Uyainah qala Al-Qamah fadzakartu hadzal hadits lil Muqatil ibn Hayyan faqala haddatsani Muslim wa banu Ayyusam an Nu'man ibn Mukarram an Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata misal hadis Sulaiman ibn Buraidah. nah, muqarrin. Coba dong. Bihi ilaihi qala an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uhzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah. Uhzu wa la taqtiru wa la tahullu wa la tumathilu wa la taqtulu walidan. Wala taqtiru, jangan qadr, yaitu apa? Mengkhianati atau merusak janji dengan musuh. Jadi meskipun sama musuh itu harus jujur. Misal maksudnya harus jujur itu apa? Tidak boleh merusak khianat, merusak perjanjian, ya. Tidak boleh berkhianat. Wala tumathilu, jangan memutilasi. Jadi musuhnya udah mati dipotong-potong, nggak boleh. Walidan, anak kecil. Nah, Bihi ilaihi qala haddatsani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala intaliqu bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah wa la taqtulu syaykhan faniyan. ini yang pertama, ya. Mbak Fani jangan dibunuh. Bukan Mbak Fani, syaykhan faniyan, orang tua renta. Wa anti bi nunit musyaddadah, sahih. Illa idza kana muqatilan, ya, kecuali kalau orang tua ini ikut perang atau dia itu punya pendapat. Jadi meskipun dia itu sudah tua renta tapi akalnya masih cerdas, bisa mengatur taktik perang, nah, itu tetap dibunuh. Nah, Wala tiflan wala saghiran wala imra'atan wala tahullu wa dummu ghanaimakum wa aslihu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. jadi nggak boleh dibunuh syaikhan, kemudian tiflan, wala saghirun, sama ini tiflan dengan saghir ini. Apa ya bedanya? Wa fi ba'din nusakh wala tiflan saghirun. Nah, jadi sebagian nasah bukan tiflan wala saghirun karena tiflan dan saghirun itu sama, ya. Maka tanpa wawu wala tiflan saghirun.
Dan seandainya pakai wawu ya nggak ada masalah, ini namanya ataf tafsiri. Jadi saghir itu tafsiran bagi tiflan. Terus yang ketiga imra'ah, nggak boleh. Nah, tambah satu lagi dalam pendapat para ulama, yaitu para rohib yang mereka itu kerjanya hanya ibadah di gereja, tidak ada kaitan sama sekali dengan peperangan. Demikian juga yang kelima adalah orang yang tidak ada kaitannya dengan perang, misalnya orang yang lumpuh sehingga dia itu cuma berada di rumah saja, tidak ada kaitannya sama sekali dengan peperangan. Itu dikiaskan dengan apa yang sudah disebutkan dalam hadis ini. Wala takhulu, jangan melakukan khulul, yaitu korupsi harta ghanimah sebelum dibagi. Dan hadis ini dhaif. Wa aslihu wa ahsinu, apa bedanya ya? Aslihu umurakum, perbaiki urusan kalian, wa ahsinu fima bainakum, dan perbaiki antar kalian. Nah, supaya beda maka dibedakan antara aslihu dan ahsinu, karena kalau disamakan itu berarti takkid ya, sementara kita punya kaidah at-tahsisu aula min at-takkidi. Nah, ilaihi qala fil harki fi biladil adu. Wa fihi ilaihi qala an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harraka nakhlatan nabi wa qata'a wa yal muairah. Muairah itu nama tempatnya tadi. Linatin pohon kurma. Jadi boleh nggak membakar? Boleh apabila ada maslahatnya, sehingga muncul kaidah apa? Jalbul masalih muqaddamun ala dar'il mafasid. Kalau yang terkenal kan sebenarnya kan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi intinya sebenarnya masing-masing ada tempatnya ya. Kadang-kadang dar'ul mafasid didahulukan, kadang-kadang jalbul masalih didahulukan. Nah, ini membakarnya kan mafasid tadi. Tapi kenapa dilakukan? Ya karena jalbul masalih. Misalnya untuk melumpuhkan musuh. Karena kalau tidak dibakar nih pohon-pohon, mereka masih punya pangan yang banyak atau persediaan pangan yang banyak. Nah, Al-Zuhri qala urah kata sama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaihi faqala akhir ala. Oh benar, nama tempat. Akhir serang. Subahat wa harb. Oh benar, itu adalah nama tempat di Palestina, di antara Asqalan dan Aramallah atau Romlah. Nama kira itu. Nah, ini menunjukkan bahwa menyerang itu adalah pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi musuh belum siap, ini menyebabkan kemenangan kaum muslimin. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi maknanya dikuatkan oleh hadis sebelumnya bahwa Nabi SAW membakar. Maka membakar itu boleh apabila ada maslahatnya tadi. Nah, Lebih dari qala sami'ta Abu Musir ila lahu ubna qala nahnu a'lam. Dia yubna filastin. Ya boleh dibaca ubna atau yubna. Sama dengan apa? Alam lam ya lam lam. Pakai hamzah bisa, pakai ya bisa. Ya yarhamukillah in hamidallah in hamidillah. Ibnu Umar kalau ada yang bersin dan dia tidak mendengar tahmid, maka dia mengatakan yarhamukallah in hamidallah. Tapi kalau tidak tahmid berarti la yablughu hadha doa. Al-uyun jasus, mata-mata. Kenapa disebut ain? Karena matanya itu melihat ke sana kemari untuk mengetahui kondisi yang dimata-matai, sehingga dianggap seolah-olah tubuhnya itu mata semuanya. Nah. Nah, jadi sahabat Nabi bernama Busbasah, nama yang cakep ya.
Apa sih artinya bus basah? Kalau bahasa kita ya bis yang kena air hujan, bus basah. Apa artinya ya? Yuqalu bas-basa laysa bita, kila bitanya busai sah, bus basah bin Amr wa yuqalu Bishr. Enggak diterjemahkan. Nah, enggak tahu terjemahnya saya. Untuk mengingat-ingat tadi ya, bis kena hujan, bus basah. Qira'atuka sahihah, bus basah. Betul. Bihi ilaihi qala ibn Sabil ya'kulu min al-tamr wa yashrabu min al-laban idza marra bihi. Nah, boleh enggak kita itu pas jihad, kemudian Ibnu Sabil kita itu jadi kehabisan bekal, kemudian ada buah-buahan di kebun, boleh enggak diambil gitu. Nah, Wabihi ilaihi qala an Samura ibn Jundab anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ala masyatin fa in kana fiha sahibuha falyasta'dhinhu wa in adina lahu falyahlik wal yashrab fa in lam yakun fiha falyusawwit salatan fa in ajabahu falyasta'dhinhu wa illa falyahtarik wal yashrab wa la yahmil. falyusawwit thalathan adalah dia bersuara 3 kali, maksudnya memanggil. Ya sahibal bustan atau ya sahibal ghanam, tergantung yang mau dipetik apa, yang diambil apa. Kalau di sini kan masyiyah, ternak. Nah, ini hadisnya ini kan riwayat Hasan dari Samurah kan, sehingga masih khilaf tentang kesahihannya. Kalau Syalbani mensahihkan. Dan para ulama berselisih pendapat tentang pengamalannya. Kalau menurut jumhur ini hanya khusus untuk orang yang terpaksa. Jadi ahadukum ini tidak dipahami semua orang ya. Makanya Abu Dawud mengatakan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal di perjalanan, berarti terpaksa. Sehingga kalau kita tidak terpaksa nggak boleh seperti ini. Terus ketika kita boleh untuk mengambil, nah itu diperselisihkan lagi. Apakah mengambil itu halal atau halal total atau kita harus mengembalikan? Nah, pendapat jumhur kita halal untuk mengambil karena terpaksa, tapi nanti harus mengembalikan. Jadi setelah kita mendapatkan harta, maka kembalikan lagi apa yang kemarin kita ambil itu. Nah, pendapat sebagian ulama, sudah diizinkan Nabi ya sudah halal. Lebih mudah sebenarnya untuk dikatakan halal karena apa? Bisa jadi kalau kita harus mengembalikan padahal jarak tempuhnya sangat jauh sekali, menyusahkan. Nah, Wabihi ilaihi qala Abad ibn Syurahbil qala asafatni sanatun fatakhaltu haitan min hitanil Madinah fakaratku sumberan fa'akaltu wa hamaltu fi thawbi faja'a sahibu fadarabani wa akhadha thawbi fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma'an lam ta'id kana jahilan bal'at anta id kana syai'an wa qala sariban wa amarahu faradta ala thawbi wa atani wasifan wa nisfa wasifin min ta'amin. ya, jadi kalau ada orang lapar itu dikasih makan, jangan dipukuli. Terus orang yang bodoh itu dikasih tahu. Baraka sumbul talakahu, nah, itu menggosok sumbul, apa itu tangkainya padi itu. Jadi maksudnya diambil bagian dalamnya ini untuk dimakan. Nah, kemudian kata-kata sakit itu artinya apa? Lapar, sebagaimana dalam Al-Quran biyawmin dhi masqabah. Maka sakit sama dengan ja'i itu. Kemudian Nabi SAW malah memberikan kepada orang tadi wa'afani wasqan, jadi kenyangnya. Nabi SAW ajarannya mudah, tidak semua maling itu apa diantemi. Nah, ini maling lapar dan yang dimaling cuma makanan dari apa pohon, masih banyak sekali buahnya kan. Yang tidak boleh itu adalah kalau bawa keluar, nah, dia kelaparan makan di dalam kebun saja nggak ada masalah karena kelaparan tadi terpaksa. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Bihi ilaihi qala Abi Bishr qala sami'tu Ubad ibn Syurahbil rajulan minna min Bani Mubar fatakara bima'nahu.
Nah, bab man qala innahu ya'kulu mimma saqat, hanya boleh mengambil yang rontok saja. Nah, tapi jangan seperti santri ya. Sebagian santri ditanya, kok bisa dapat mangga? Oh iya, satu rontok tadi Ustaz, hujan deras nih. Ternyata kita lihat ke atas tuh ada santri yang di atas yang rontokin. Jadi yang di bawah bilang rontok ya betul, tapi di atasnya ada yang rontokin, sama aja. Nah, bihi ilaihi qala an amri abi rafi ibni amr al-Ghifari qala kuntu ghulaman armi nahla al-ansar wa tiya nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam lima tarmi nahla qala aqul qala fala tarmi nahla wa kul mimma yasqutu fi asfaliha thumma masaha ra'sahu faqala Allahumma ashfi badanahu. ini hadisnya dhaif ya. Tapi Abu Dawud tidak komentar berarti apa? Saleh menurut beliau. Karena konsepnya mungkin sama dengan Imam Ahmad ya. Kalau satu bab tidak ada satupun hadis kecuali dhaif, ya udah pakai saja. Daripada pendapat pribadi lebih bagus hadis meskipun dhaif ketika tidak ada hadis yang lain. Ya. Sehingga maksudnya Abu Dawud adalah kalau ada yang berpendapat seperti ini ya silahkan aja ada hadisnya gitu. Kemudian disunahkan mendoakan orang yang lapar ini dengan Allahumma ashfi batnah. Babun fi man qala la yahlib. Nah, ini pendapatnya jumhur, tidak boleh memerah hewan yang kita lewati ketika tengah perjalanan. Bihi ilaihi qala an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahlibanna ahadun masyata ahadin bi ghairi idnih. Ayyibu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu fatuksar hizamatuhu wa yuntasal ta'amuhu fa inna ma tahzunu lahum duru'u mawashihim At'imatahum. Masyrubah itu adalah tempat untuk menyimpan makanan-makanan. Kalau seperti zaman sekarang di Indonesia itu seperti dapur ya. Jadi dapurnya orang desa-desa itu dipisahkan dari rumahnya. Itu masyrubahnya. Fatuk sarufi zanatuhu, dipecah lemarinya, fayun tasal, lalu dikeluarkan makanannya. Nggak mau kan seperti itu. Nah, berarti dikiaskan dengan duru mawashihim, tepeknya masyah itu juga itu sama dengan khizanahnya tadi. Ini dalilnya jumhur ya. Jadi memang dua dalil bertentangan, satunya membolehkan, satunya melarang. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat tadi. Babun fitah. Untuk permasalahan seperti ini ya kita tetap mengambil yang paling hati-hati ya. Karena para ulama mengatakan la yu'dalu birri'ah, tidak ada tandingannya kalau kita itu melakukan ri'ah, yaitu wara'. Babun fitah, bab tentang taat. Nah, ini safar perlu kita taat kepada amir. Nah, bihi ilaihi qala ibnu Jurayj ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fi Abdillah bin Qais bin Adi ba'dahu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin akhbarani ya'la an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Ya, harus taat kepada ulil amri, tapi taatnya itu bukan mutlak. Yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasul, sehingga di situ kata-kata ati'u diulang dua kali, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Begitu ulil amri tidak ada kata-kata ati'u, karena taatnya itu bersyarat harus sesuai dengan ketaatan Allah dan Rasul. Nah, dan ulil amri ini ada dua, ulama dan umara. Maka sekarang kita tidak punya ulil amri dari sisi khilafah, maka kita masih punya ulil amri yang lain, yaitu al-ulama. Bihi ilaihi qala an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'ata syai'an wa amara alaihim rajulan wa amarahum ayasma'u lahu wa yuti'u. Ajjaja naron, menyalakan api. Janaran wa amarahum Yaftahimu masuk. Rabba qawman ayyadkhuluha wa qalu innama fararna minan nar wa arada qawman ayyadkhuluha. Fabala wadhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wadkhaluha aw qala dakhalu fiha lam yazalu fiha. Wa qala la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'ah fil ma'ruf. Nah, jadi jangan setiap perintah itu dilakukan.
timbang dulu ini sesuai syar'i tidak, perintah ini tidak sesuai syar'i jangan dilakukan, atau apa tidak masuk akal jangan dilakukan. Banyak orang ketipu itu karena melakukan sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Nah, bihi ilaihi qala an Abdillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa pemimpin yang ditaati itu adalah ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaqudukum bi kitabillahi fasma'u wa ati'u. Kalau dia itu menggiring kalian, memimpin kalian dengan Al-Quran, maka taatilah dan dengarkanlah. Ini kalau mafhum mukhalafahnya, kalau pemimpinnya tadi tidak memimpin dengan Quran dan Sunnah, maka la sam'a wa la ta'ah. Nah, sehingga di Indonesia ini kan pemimpinnya tidak yaqudukum bi kitabillah kan, sehingga kalau mau dikatakan wajib taat kepada pemimpin Indonesia, ini jauh sekali tidak sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana kalau ada peraturan RT seperti ini seperti itu, ya itu babnya bab maslahat saja sih. Sehingga kalau maslahat ya lakukan maslahat, jangan melakukan mafsadat. Misalnya tidak boleh pakai knalpot yang sudah dibuka itunya dalamnya itu, sehingga akan mengganggu orang yang tidur. Nah, itu kan maslahat seperti itu, sehingga tidak dilakukan. Kita mentaati peraturan tersebut itu supaya tidak memudarati orang, la darara wa la dirara. Nah, bihi ilaihi qala an Uqbah bin Malik bin Rahtihi qala ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan fasalahat rajulan minhum. Salah itu saya memberikan senjata. Salah itu apa salahat? Kalau salah itu ya tidak ada fa'ilnya. Di kitab saya ini salah itu, tapi kayaknya lebih tepatnya salahat karena apa? Fa'ilnya syariah. Kita cek dulu. Fasalahtu bi takhfifil lam wa in shaddada at-ta'thir wa at-takthir huna ghairu munasib. Wal makna a'taitu yuqalu salahtu idza a'taitu silahan. Saya berarti kembalinya kepada Uqbah. Ya bisa salah tuh. Nah, di syarahnya salah tuh. Karena marja angkala laura itu mala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajistum itba'at rajulan minkum falam yamdi amri an taj'alu makanahu man yamdi amri. Falamma raja'a qala law ra'aita ma la mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a dzalika ar-rajul ba'dama qadara rajulan alladhi azhara imanahu falamma raja'a qala law ra'aita ma la mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti dia ngomong gini, lau ra'aita, andaikan kamu melihat wahai Uqbah, mala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicelakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Artinya, wah tadi itu saya dicela Nabi. Nah, kenapa dicela? Itu karena dia membunuh orang yang sudah menampakkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Nabi? A'ajastum in ba'athu rajulan minkum falam yamdi li amri an taj'alu makanahu man yamdi li amri. Jadi kalau ada pemimpin kemudian tidak melakukan perintah Nabi SAW, ya diganti pemimpin yang lain yang bisa melakukan perintah Nabi SAW.
Jadi orang kan ditugasi ya, dikasih senjata malah melakukan sesuatu yang tidak semestinya, yaitu membunuh orang yang sudah menampakkan imannya. Nah, orang seperti itu dilengserkan saja, udah kamu jangan maju kepada perang, kamu malah membunuh orang yang tidak semestinya kamu bunuh. Nah, jadi kalau ada orang berbuat salah di dalam tugasnya, itu boleh dilengserkan supaya diganti orang yang melakukan sesuai dengan perintah. Nah, kumpulnya pasukan dan luasnya. Kata-kata luasnya ini saya cari di syarah tidak dijelaskan. Nah, dipahami apa terserah, karena cuma judul bab dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Nah, kana nas idza nazalu manzilan qala Ahmad kana nas idza nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilan faraku fi syi'ati wal awdiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal awdiyah inna dzalikum minasyaitan. Alam yanzil ba'da dzalika manzilan illa tamna ba'dhum ila ba'd hatta yuqad tusita alaihim thawbun la'ammahum. Ya, jadi kalau singgah itu jangan pencar-pencar, itu malah mudah dikuasai musuh. Tapi hendaklah kumpul gitu. Makanya jamaah itu termasuk dari Allah Subhanahu wa taala, sementara tafarruq itu termasuk dari setan. Wabihi ilaihi qala an Sahal ibn Mu'adz ibn Anas al-Juhani an abihi qala ghazawtu ma'a Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ghazwata kadza wa kadza fadayyaqa an-nasul manazil wa qata'u at-tariq fa ba'atha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi fil nasi anna man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu. Dayyaqa an-nasul manazil akhadha kullun manzilan la hajata lahu fihi aw fawqa hajatihi. Dia mengambil satu tempat tinggal yang di atas di atas hajatnya. Jadi misalnya ngecim tempat tapi terlalu besar. Waqata'u tariq, mereka memotong jalan, yaitu dengan sebab mengambil tempat tadi sehingga menyebabkan orang-orang yang lewat jadi terganggu. Itu yang dimaksud qata'u tariq. Jadi qata'u tariq ini bukan berarti mengkompas atau menjadi perampok, bukan ya. Kata-kata qata'u tariq kan biasanya artinya memotong jalan, yaitu ngumpas atau ngerampok. Di sini bukan. Tapi gara-gara tadi mengambil tempatnya terlalu lebar, tidak sesuai kebutuhannya 1 meter diambil 10 meter. Nah, maka Nabi mengatakan pada jihad tidak ada jihad baginya, alias pahalanya jadi berkurang. Bukan berarti jihadnya tidak sah, tidak ada pahala ya masih ada pahalanya, tapi didahsyatkan oleh Nabi dengan kata-kata la jihad. Nah, Bihi ilaihi qala an Sahal ibn Mu'adz an abihi qala ghazawna ma'a Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakara bi ma'nahu. nah, Bihi ilaihi qala fi karahiyati tamanni liqa'il adu. nah. Wabihi ilaihi qala an Salim bin Nadir maula Umar ibn Ubaidillah ibn Ma'mar wa kana katiban lahu qala kataba ilaihi Abdullah ibn Abi Awfa hina kharaja ila al-Haruriyah. Haruriyah orang-orang Khawarij, karena awal imannya muncul di Harura di Kufah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu qala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa al-adu wa sallallahu ta'ala al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna al-jannah tahta dhilal as-suyuf. Thumma qala Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab wa hazimat azab ihzimhum wajurna alaihim. Ini contoh berdoa sebelum perang, dan ini menunjukkan bolehnya doa dengan sajak apabila tidak ditakallufkan. Kitab, sahab, ahzab itu tidak takalluf Nabi SAW, tapi karena fasihnya beliau. Ada yang ditakallufkan, maka kata Ibn Abbas iyyaka was-saja' min ad-du'a. Nah, Bihi ilaihi qala
Bihi ilaihi qala an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waza qala Allahumma anta abdi wa nasiri bika ahul wa bika asuru wa bika uqatil. Jadi liqa'nya maksudnya apa? Liqa'il adu dalam perang, bukan liqa' calon ya. Liqa' calon doanya kan? Ya Allah kirimkan angin cinta kepadanya. Kalau dia menerima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka tolong kirimkan angin puting beliung. Enggak boleh gitu, doa yang baik-baik. Anta adudi, engkau adalah adud itu adalah lengan atas, itu maksudnya kinayah ya dari nasir atau penolong. Ini kayaknya doa sudah kita lewati di Hisnul Muslim ya kan. Adud itu adalah lengan atas, dan itu kinayah untuk penolong yang kita iktimat kepadanya, kita bersandar kepadanya. Kemudian kata-kata asul, sialah, yaitu apa? Menyerang. Kalau ahul ini bisa diartikan dua, bisa diartikan berpindah atau bergerak, bisa juga diartikan helah, berbuat helah. Oh, kok diulang lagi? Ya kan? Tadi sudah belum? Nah, maka bab ini harus kita takwili supaya nggak sama dengan yang tadi. Takwilnya adalah babu fi tarki du'ail musyrikin. Bab tidak mendakwai orang musyrik sebelum perang, tapi langsung serang. Nah, terus supaya tidak bertentangan bagaimana antara dua hadis ini. Nah, supaya tidak bertentangan maka harus dijamak, dikompromikan, yaitu kalau Islam itu sudah tersebar, nah maka boleh kita langsung serang tanpa memberitahu atau mendakwai mereka. Seperti dalam kondisi sekarang itu semua orang di atas muka bumi saya kira sudah mendengar tentang Islam ya. Misalnya Amerika, apakah mereka belum pernah mendengar tentang Islam? Saya yakin sudah. Kecuali kalau Arab orang-orang Badui yang tinggal di hutan-hutan yang mereka nggak pegang HP, nggak kenal HP, taunya tempe. Nah, itu mungkin perlu didakwai dulu. Nah, Bihi ilaihi qala an ibn Aun qala katabtu ila Nafi as'aluhu an du'a'il musyrikin indal kitab wa qala ilayya anna dhalika kana fi awalil Islam. Nah, itu di awal Islam ketika belum tersebar Islam. Nah, وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء. tusqa 'alal ma'. Qurun itu yang lalai ya. Jadi sedang lalai, misalnya lagi tidur-tidur, nah, waktu duha langsung diserang, berarti tidak pakai dakwah dulu. Nah, Faqatala muqatilatahum wasaba sabiyahum wa asaba yawma idin Juwairiyah bintal Haris hatta sani bidzalika Abdullah wa kana fi dzalika jaysh. nah, Bihi ilaihi qala an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yughiru inda salati subhi wa kana yatasamma'u wa idza sami'a adanan amsaka wa illa aghwara. kenapa amsaka? Karena berarti orang kampungnya kampung muslim karena ada adzan. Waktu penyerangan yang paling afdal itu adalah ba'da subuh, setelah salat. Itu adalah waktu yang bukur dan orang-orang kafir masih pada tidur, belum siap, sehingga kita akan menang. Kalau tidak bisa pada waktu bukur karena sudah telat datangnya, nah, maka ditunda sampai habis duhur. Karena habis duhur, pada salat duhur orang-orang akan mendoakan kita ya. Orang-orang akan melakukan kunut nazilah untuk orang-orang yang jihad fisabilillah. Nah, Bihi ilaihi qala an abihi qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin faqala idza ra'aytum masjidan aw sami'tum mu'addzinan fala taqtulu ahadan. Masya Allah. Jadi sangat menghormati Nabi SAW terhadap orang-orang yang salat. Nah, sekarang malah kok jauh berbeda kondisi umat Islam. Gara-gara beda pendapat, rebutan masjid sampai pukul-pukulan, sampai berantem di masjid. Na'udzubillah min syarri dzalik.
betapa jauhnya dengan ajaran Nabi SAW. Babul makri fil harb, berbuat makar di dalam perang, apakah boleh? Padahal makar itu kan hukum asalnya itu adalah sifat jelek yang memasukkan orang ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, al makru wal khadi'atu wal khiyanatu finnar. Nah, Wabihi ilaihi qala an Amr annahu sami'a Jabiran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khid'atun. boleh dibaca khud'ah muthallathatul kha. Ini menunjukkan bolehnya kita berbuat makar dalam perang karena diizinkan, dan yang diizinkan 3 ya untuk dusta, yaitu harbun, kemudian suami yang kembali istrinya, kemudian satu lagi adalah untuk mendamaikan orang. Engkau seperti bulan purnama, maksudnya apa? Cantik gitu, padahal dalam hatinya maksudku pipi menggerunjal bulan. Nah, itu kembali gitu, nggak ada masalah. Betul. Wabihi ilaihi qala an Nabi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ghazwatan warra ghairaha wa kana yaqul al-harbu khid'ah. Warra melakukan tauriyah. Tauriyah itu adalah pura-pura menyebutkan arah tertentu padahal maksudnya adalah yang lain. Misalnya pura-pura tanya ya, besok kita akan berangkat ke arah timur, itu nanti jalurnya kemana ya? Nah, dikira akan ke arah timur, ternyata maksudnya adalah ke arah utara. Itu namanya tauriyah. Jadi tauriyah itu artikan apa? Kamuflase atau apa begitu. Nah, itu termasuk khud'ah. Salah satu khud'ah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali sebelum perang itu kan ada mubarazah, duel 2 orang gitu. Nah, Ali maju, kemudian si kafirnya maju. Ali mengatakan, saya tidak mau melawan 2 orang, maunya 1 lawan 1. Nah, orangnya tadi mengira ada orang nomor 2 di belakang dia langsung noleh ke belakang. Begitu noleh langsung dipukul oleh Sayyidina Ali. Nah, itu termasuk al-harbu khud'ah. Nah, babun fil bayat itu adalah menyerang pada malam hari. Nah, Wabihi ilaihi qala an Nabi qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina Abu Bakar radhiyallahu anhu faghazawna nasan minal musyrikin wa bayyatnahum naqtuluhum wa kana syi'aruna tilkal lailah amin amin. Qala Salamah faqataltu biyadi tilkal lailah sab'ata bi abiyatin minal musyrikin. ya, jadi karena malam-malam kan nggak kelihatan, zaman dulu belum ada lampu ya, maka mereka butuh syiar, kode. Nah, kodenya adalah amit, ini tafaulan ya, matikan, ini tafaul, bahwasanya musuh akan mati semuanya sehingga kita bisa menguasai mereka. Nah, sampai ada 7 keluarga yang berhasil dibunuh oleh 1 orang, Masya Allah. Ini Salamah, siapa ini? Salamah bin Aqwa. Dan Salamah bin Aqwa ini sahabat Nabi yang terkenal sangat pemberani dan ahli lari. Kalau dia lari bersama kuda itu lebih cepat kaki dia daripada kuda. Kalau dia lari dengan onta itu lebih cepat kaki dia daripada onta. Sehingga nanti akan kita baca sejarahnya. Salamah ini mengejar seorang jasus mata-mata, maka dia dengan ontanya lari cepat, dikejar oleh Salamah dengan kakinya, itu bisa terkejar. Dan pernah sahabat Nabi yang lain itu menantang Salamah, ayo lari sama saya, siapa yang lebih dulu nih. Nah, ditantang begitu Salamah melirik kepada Nabi SAW, maksudnya melihat bagaimana reaksi Nabi, mengizinkan tidaknya. Nah, begitu Nabi senyum, dia paham, oh berarti Nabi mengizinkan ini. Akhirnya dia mengatakan, ya kamu berangkat dulu sana. Nah, dia lari dengan kudanya atau dengan untanya, kemudian Salamah ini ambil nafas, tarik nafas, dan lari dengan kakinya, kemudian bisa mencaplek punggungnya. Kamu kena. Nah, maka beliau orang yang ahli lari yang sangat cepat sekali. Radhiyallahu ta'ala ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.